Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Radha Mardias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talk show yang syarat informasi inspiratif untuk Anda dan juga keluarga. Inilah Bincang Sehati. Ya pemirsa, pertumbuhan dan perkembangan setiap anak ini memang berbeda-beda seperti itu ya. Dan kita harus memperhatikan apakah perkembangannya ini wajar atau tidak di anak-anak seusianya seperti itu. Jadi kalau kita berbicara tentang perkembangan anak, memang ini kaitannya sangat penting sekali karena berkaitan dengan hidup si anak ini sendiri jangka panjang seperti itu ya. Dari mulai anak-anak, remaja hingga dewasa seperti itu. Oleh karenanya orang tua harus detail banget untuk mengawasi apakah anak-anaknya ini mengalami gangguan perkembangan atau tidak. Nah, di Hari Remaja Internasional yang jatuh hari ini 12 Agustus seperti itu, Bincang Sehati akan membahas tema kita hari ini yaitu gangguan perkembangan anak. Namun sebelum kita membahas tentang tema kita hari ini, kita akan membahas nih beberapa mitos dan fakta seputar anak-anak yang beranjak ke masa remaja seperti itu ya. Kita lihat yang pertama, mitos atau fakta. Perubahan hormon ubah perilaku anak. Nah biasanya orang tua ini paling bisa menotis gitu ya. Ketika masih umur 5-6 tahun, kemudian usia SD, itu anak masih nurut banget gitu. Kalau dibilangin sama orang tua, dek gini ya dek, kak gini ya kak gitu. Itu masih nurut, tapi kalau udah mulai beranjak ke 6 SD, terus kemudian ke SMP, apalagi SMA gitu ya, itu kayaknya agak susah gitu dibilanginnya. Nah apakah kemudian perubahan hormon dari anak-anak menuju remaja ini kemudian bisa berpengaruh juga ke perilaku anak? Nanti kita akan membahasnya ya. Oke, kita lanjut ke mitos fakta yang kedua. Jelang remaja, anak kurang jaga kebersihan tubuh. Nah ini biasanya nih kalau kita lagi ke angkutan umum gitu ya, atau kita lagi papasan nih sama anak-anak yang beranjak ke masa remaja seperti itu ya, itu bisa dibilang body odor-nya itu agak gimana gitu bau badannya. Nah apakah kemudian memang ini gara-gara ada pengaruh perubahan hormon juga atau memang mereka di usia-usia seperti itu masih agak malas gitu untuk menjaga kebersihan tubuh? Kita akan bahas di segmen selanjutnya ya. Oke, kita lanjut ke mitos fakta yang ketiga nih pemirsa. Nah ini yang sering terjadi nih, anak cowok lebih rasional, anak cewek lebih emosional. Jadi kalau mungkin kita lihat anak-anak usia SD, apalagi zaman sekarang ya itu kayaknya anak-anak itu udah dewasanya terlalu cepat, terlalu dini gitu ya. Nah kalau kita berbicara cowok, cowok itu jarang nangis, tapi cewek itu suka marah-marah, suka nangis. Apakah kemudian ini benar bahwasanya anak cowok itu lebih rasional dan anak cewek itu lebih emosional? Nanti kita akan bahas ya. Oke, kita lanjut ke mitos fakta yang selanjutnya yang keempat. Remaja memiliki emosi yang labil. Nah kita lihat bahwasanya saat ini apalagi di kota-kota besar ya, kita lihat anak-anak remaja ini banyak yang kemudian melakukan pergaulan yang tidak sehat seperti itu. Nah apakah kemudian ini dalam rangka mereka mencari jati diri di masa emosinya yang labil atau tidak? Nanti kita akan bahas. Kita lanjut ke mitos fakta yang terakhir nih, mulai tumbuh rasa suka kepada seseorang. Nah ini yang kemudian ada yang bilang cinta monyet lah seperti itu. Nah apakah kemudian anak-anak, kalau dulu mungkin orang mulai suka udah usia dewasa gitu ya, di atas 20 tahun. Tapi sekarang umur SD pun banyak yang kemudian mulai suka. Nah apakah kemudian memang anak-anak yang beranjak remaja ini mulai suka terhadap lawan jenisnya? Nanti kita akan membahas di segmen selanjutnya. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas topik kita hari ini, gangguan perkembangan anak. Tadi di segmen sebelumnya kita sudah membahas nih beberapa mitos dan fakta yang berhubungan dengan anak-anak yang beranjak ke usia remaja. Dan untuk mengklarifikasi apakah itu mitos belaka atau beneran fakta nih, telah terhubung bersama kami di sambungan Zoom dengan Miss Linawati MA, konselor anak dan remaja dari Klinik Perhati Pluit. Selamat pagi Miss Lina, apa kabar? Halo, selamat pagi. Baik, baik. Oke, baik ya Miss Linanya. Oke, Miss Lina, hari ini kita akan membahas nih beberapa mitos atau fakta yang berhubungan dengan usia anak-anak yang beranjak ke masa remaja seperti itu. Kita tahu bahwasanya kalau anak-anak kan notabene kalau kita sebagai orang tua taunya anak-anak tuh biasanya nurut gitu. Tapi kemudian ketika usia remaja mulai agak sedikit-sedikit bandel gitu ya. Nah, kita akan bahas nih yang pertama, perubahan hormon ubah perilaku Halo, anak. Nah, sorry, apakah tes, ini tes. ya perubahan hormon ubah perilaku anak? Apakah kemudian memang dari anak-anak ke usia remaja perubahan hormon ini bisa merubah perilaku si anak ini sendiri, Miss Lina? Itu mitos atau fakta gitu? Iya. Itu fakta-fakta. Iya, betul. Iya, karena,
memasuki pra remaja itu hormon-hormon anak udah mulai, berubah, hormon pubertas, dan kaitannya pasti kalau hormon tuh ke emosi sih, ke Mmm, emosi. Jadi memang, remaja biasanya gampang terstimulus ya, gampang marah, gampang galau juga. Nah, memang kalau kita istilahnya tuh hormonnya lagi kayak masa turbulence begitu. mhm. Iya, betul betul, iya, Betul jadi ya, ada ada perubahan. seperti turbulensi kalau lagi di pesawat gitu ya, tergoncang Iya, gitu ya. iya, dan kalau mempengaruhi, emosi pastinya mempengaruhi perilaku sih, Mhm, oke mungkin dulu waktu SD gitu ya, masih nurut dibilangin, "Dek, gini, Kak, gini," itu masih nurut gitu. Tapi kalau udah mulai masuk remaja, SMP gitu agak susah dibilanginnya gitu ya. Oke, betul, ya, oke, kita lanjut ke mitos fakta yang kedua nih, Miss Lina. Jelang remaja, anak kurang jaga kebersihan tubuh nih. Sering nih kalau kita lewat gitu papasan atau kita lagi naik kendaraan umum gitu, naik busway Transjakarta gitu, kita sebelahan sama anak-anak remaja gitu. Itu body odor-nya itu kayak gimana gitu. Apakah memang itu ya wajar di usia remaja atau memang memang mereka memang tidak bisa jaga kebersihan tubuhnya? Oh ya, ya kalau faktanya memang remaja itu kan, mulai, hormonnya mulai berubah dan tadi ya, pastinya keringatnya makin banyak. Nah, kalau keringatnya makin banyak, kalau ada nggak menjaga kesehatan kan pasti bau. Terus produksi minyak juga makin banyak, makanya memasuki pra remaja biasanya kan jerawatan, Mhm, begitu. Iya. Nah, kalau kelihatannya memang pra remaja ini jadi begitu, bau, keringetan, lepek, berminyak, begitu kan, iya. Tapi kalau menjaga kesehatan, biasanya itu tiap remaja beda-beda sih. Kalau masa-masa dulu waktu kecilnya dia bersih dirinya berhasil, disiplin bersih dirinya berhasil, biasanya memasuki pra remaja masih bersihan juga, heeh. Cuman faktanya memang begitu remaja, gampang bau, gampang keringetan, gampang berminyak, memang iya. oke. Kita lanjut ke mitos fakta selanjutnya, anak cowok itu lebih rasional, anak cewek lebih emosional. Nah, biasanya ini kita lihat apakah emosional itu selalu ada hubungannya dengan nangis gitu, karena kita lihat anak cewek ini kan sering nangis, sering marah, sering ngambek, selalu seperti itu atau tidak, Miss Lina? Sebenarnya lebih ke proses berpikirnya ya, Mhm, karena kalau, anak laki sama anak perempuan, itu memang kalau bahasa awamnya tuh secara kimia otaknya tuh berbeda. Nah, itu memang bukan dari perbedaannya bukan dari pas remaja aja, dari anak-anak juga udah mulai, struktur kimia otak anak-anak laki-laki sama perempuan berbeda tuh. Hal itu yang menentukan, kenapa anak laki-laki tuh lebih, menggunakan rasionya, anak perempuan lebih menggunakan emosinya, gitu. Contohnya gini, anak laki-laki kan dari anak-anak udah kelihatan dia akan lebih tertarik sama permainan yang bergerak, yang gerak tubuh, benda-benda, keingintahuan. Tapi kalau anak perempuan mainannya boneka, masak-masakan, yang emosi semua, pakai perasaan semua. Jadi memang secara secara kimia otaknya anak laki-laki sama anak perempuan berbeda. mhm. Terus ditambah pas memasuki remaja, wah ada hormon juga kan yang berpengaruh di situ. Hormonnya juga beda, iya. Oke, berarti memang dari pola pikir si anak itu sendiri ya. Oke, kita lanjut ke mitos fakta yang selanjutnya nih. Ini juga sering kita dengar nih, Miss Lina. Remaja memiliki emosi yang labil. Apakah memang setiap remaja ini selalu memiliki emosi yang labil dalam rangka mereka mencari jati diri seperti itu, Miss Lina? Kayaknya itu fakta deh. Soalnya tadi ya terkait, hormon yang lagi turbulence itu, Mhm, jadi pastinya mempengaruhi bagaimana cara mereka, berperilaku. Kemudian kedua, masa-masa itu kalau di life stage-nya kan mereka lagi mau mencari jati diri lah ya, menjadi individu. Di situ juga mulai anak-anak remaja mulai kayak bisa
memikirkan self awareness-nya, memikirkan dia mau jadi apa, memikirkan banyak hal sih. Jadi masanya galau tuh benar memang, masa-masanya galau. Oke, masa galau, masa labil seperti itu ya. Nah, Miss Lina ini juga kan selain konselor anak dan remaja juga parents coach kan seperti itu. Nah, Iya iya. biasanya sebagai as a parent coach gitu, apa sih yang harus dilakukan atau disampaikan oleh orang tua kepada anak-anaknya yang menginjak masa remaja dan emosinya lagi labil gitu? Ya, nah ini, yang sering, parents lupa, itu memasuki para remaja tuh harusnya, ada perubahan pola, asuh. Mhm, Jadi kalau anak-anak tuh usia TK sampai SD boleh disiplin, memasuki pra remaja tuh udah harus ganti tuh, bukan disiplin lagi, mmm. kalau disiplin jadi berantem. Mmm, Jadi, state-nya tuh, bukan disiplin tapi arahnya lebih ke coaching. Jadi orang tua harus bisa, mendengarkan, terus kalau mau bikin aturan, mau bikin disiplin itu win-win solution, diajak diskusi mhm, gitu. Jadi remaja juga belajar untuk bisa planning, bisa mengeluarkan ide, belajar untuk negosiasi, belajar problem solving juga, jadi bukan dari orang tuanya sih. Ya, mmm, itu sih yang selalu aku pesenin ke orang tua, kadang orang tua soalnya lupa anaknya udah pindah masanya ke iya, pra remaja, dia masih disiplin terus, pasti berantem tuh. oke. Waktu Apalagi kan mmm, emosinya ya, remaja gampang gampang itu, oke. gampang marah, Oke, waktu yang berkualitas antara orang tua dan anak-anak pra remaja ini juga penting nggak sih Miss Lina untuk menjaga bonding-nya? Penting sih, penting banget, cuman memang banyak kendala orang tua tuh kalau dulunya kecilnya mungkin jarang, me-manage waktu yang berkualitas, pas remaja kan anak-anak biasa makin jauh ya, mereka Mmm, akan lebih milih peers grupnya. Jadi perjuangan sih buat orang tua untuk bikin waktu yang berkualitas buat remaja harus tahu bahasa bahasa kasihnya apa, diajak makan, mhm, diajak, nonton, atau diajak, main olahraga bareng ya, heeh. Kalau oke, memasuki remaja masih bisalah, masih bisa mhm. seimbang. Berarti orang tua harus ekstra perhatian dan harus tahu bahasa kasihnya ya, harus tahu apakah, si Beneran, anak-anak ini memiliki yang 5 bahasa kasih itu ya. Oke, kita iya lanjut ke betul, mitos fakta selanjutnya Miss Lina. Nah ya. ini, mulai tumbuh rasa suka kepada seseorang, Sorry, apakah selalu seperti nggak itu? kedengeran. Ya, selanjutnya mitos atau fakta nih Miss Lina, mulai Ya, tumbuh rasa suka kepada seseorang. suaranya putus-putus loh, Pak, sorry. Oke, kita ulang sekali lagi karena mungkin ada gangguan sinyal. Yang terakhir nih Miss Lina, mitos atau fakta, mulai tumbuh rasa suka kepada seseorang. Ya, itu fakta, Hmm. betul. Ya itu kayaknya secara, ini ya, naturalnya memang begitu sih. Tuhan sudah sudah kasih, suatu kayak sistem memang begitu kan memasuki pra remaja itu masa pubertas, mulai hormon apa, hormon-hormon pubertas ada, sistem reproduksi anak-anak juga udah mulai muncul ya. Di situ sepertinya itu secara natur akan ada ketertarikan itu, supaya apa, nanti semakin dewasa kan anak-anak ya tadi, naturalnya memang dia bisa punya pasangan begitu, Mhm. Tapi kemudian kalau kita lihat kasus yang terjadi, nauzubillah gitu ya, semoga tidak terjadi pada anak-anak kita seperti itu, di usia remaja ketika mulai suka sama seseorang, itu apa yang harus dilakukan oleh orang tua untuk menjaga anak-anaknya masih dalam koridor-koridor atau batasan-batasan yang masih it's okay gitu, masih bisa diterima iya. gitu, Miss Lina? Betul, iya betul sekali itu. Karena, ya tadi, pertama harus mengenal anak-anak dulu. Kedua, yaitu saat anak memutuskan dia menjalin hubungan sama, lawan jenisnya, itu kan ada banyak faktor tuh. Apa yang dia cari? Nah, itu sih yang pentingnya. Hanya untuk cari perhatian, hanya gengsi, atau, dia menganggap itu bukan suatu kayak misalnya sorry ya, ada anak-anak yang masih pra remaja kan mereka udah punya pacar, terus melakukan hubungan yang, dalam ya. Jadi memang, harus mengerti banget remaja itu apa yang dibutuhkan, terus, kedua, ada orang-orang dekat yang bisa diajak,
diskusi lah sama mereka untuk mencurahkan isi hatinya dan segala segala yang dia rasakan. Kedua adalah, yang terakhir adalah norma-norma sih dalam keluarga itu sendiri. Batasan-batasannya, boundaries-nya ini harus dikenalin dari orang tua, boundaries-nya ini. Jadi, eee, rasa suka itu normal, Mhm. tapi kamu bagaimana 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 itu harus di apa ya, kayak dimasukin di dalam otak remaja itu dari mereka sebelum masuk remaja, Iya. iya, heeh, Oke. batasan-batasan dan norma itu ya. Oke, berarti ini tergantung pada bagaimana input yang diberikan oleh orang tua dan lingkungan sekitar kepada si Iya, anak-anak ini sendiri sebagai sama bekal untuk hubungan orang tua, satu lagi yang paling mmm, penting, ya. hubungannya. Oke, sebagai bekal untuk pra remaja dan remaja seperti itu ya. Baik, terima kasih Miss Linawati MA yang sudah bergabung bersama kami hari ini di Bincang Sehati membahas mitos fakta seputar anak-anak beranjak ke remaja seperti itu. Selanjutnya kita akan membahas tentang gangguan perkembangan anak. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda boleh menghubungi kami di nomor 0212903264 atau DM Instagram kami di @bincangsehati.tv. Kami akan segera kembali.